Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati, sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk pujian hanya layak diberikan kepada Allah Azza wa Jalla semata, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang pemilik segala kekuasaan di alam semesta ini. Dia pula lah yang memberikan kekuasaan kepada makhluk yang dikehendakinya atau mencabutnya sebagai sebuah ujian kepada si makhluk, sebagai sebuah ujian kepada si hamba, apakah ia sanggup dan mampu menjadikan kekuasaan itu sebagai jalan kesyukuran atau jalan kekufuran kepada sang pemberi kekuasaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia adalah makhluk sosial yang ditakdirkan hidup dalam keragaman dan kemajmukan, di mana kondisi seperti ini mengharuskan manusia untuk menyepakati adanya sosok pemimpin yang dapat mengatur kehidupan sosial masyarakat dengan adil dan bijaksana, agar kemudian keragaman dan kemajmukan itu tidak menjadi sumber masalah dan konflik. Karena itu, tugas dan amanah seorang pemimpin sangatlah berat, apalagi dengan adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan itu pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka seorang imam atau khalifah atau kepala negara adalah pemimpin, dan dia akan ditanyai tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki atau seorang suami adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang yang dipimpinnya. Tetapi sayangnya, sejak dahulu jabatan dan posisi sebagai pemimpin justru menjelma menjadi sebuah komoditi di tangan banyak manusia. Ada syahwat yang begitu besar dan membara untuk merebut, mendapatkan dan menduduki posisi tersebut. Posisi dan kedudukan seperti itu begitu menarik dan menggiurkan, bukan hanya dalam posisi-posisi duniawi seperti kepala negara, gubernur dan yang semacamnya, tetapi juga dalam posisi-posisi religius seperti ketua atau pemimpin organisasi agama dan semacamnya. Bahkan saking menggiurkannya posisi-posisi itu, sampai-sampai segala macam cara dan muslihat ditempuh dan dilakukan demi mendapatkannya. Padahal posisi sebagai pemimpin itu memang tampak berkilau dan menggiurkan saat memegangnya. Namun ujungnya sudah pasti akan berujung penyesalan di hari akhir. Kelak pada hari kiamat, dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia yang pernah memegang posisi sebagai pemimpin pasti menyesal dan berharap andai saja hidup dunia bisa diulang kembali, mereka tak akan pernah mau memegang jabatan itu, walau
apapun yang ditawarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hal itu dalam sabdanya, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah wa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah. Sungguh kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan sangat bernafsu untuk mendapatkan posisi kepemimpinan itu. Padahal itu akan menjadi sebuah penyesalan pada hari akhir. Awalnya memang terasa menyenangkan, namun akhirnya akan dipenuhi dengan bencana. Itulah sebabnya manusia-manusia soleh yang ditakdirkan menerima amanah sebagai pemimpin, kehidupannya selalu dipenuhi rasa sedih. Kenapa bersedih? Sedih karena membayangkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu saat menjadi khalifah. Bahkan beliau pernah berandai-andai seandainya tidak perlu dan tidak pernah lahir ke dunia ini, mengingat begitu besarnya tanggung jawab sebagai seorang khalifah. Itu pula yang terjadi pada para khulafaur rasyidun setelah beliau, pada Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka semua diriwayatkan seringkali menangisi dirinya yang telah memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin kaum muslimin. Padahal kita semua yakin bahwa mereka adalah sosok-sosok pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sejak semula tidak pernah mengejar posisi itu, bahkan menolaknya. Bandingkanlah dengan kenyataan kita hari ini, di mana segala macam cara dihalalkan untuk mendapatkan jabatan. Lalu saat jabatan dan posisi itu didapatkan, segala macam cara pun digunakan untuk memperkaya diri dan kroninya masing-masing. Wallahul musta'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, in syi'tum amba'tukum 'anil imarati wa mahiyah. Awwaluha malamatun wa thaniha nadamatun wa thalithuha 'adzabun yaumal qiyamah illa man 'adal. Jika kalian mau, aku akan kabarkan kepada kalian tentang jabatan kepemimpinan itu. Bagaimana ia? Awalnya akan dipenuhi celaan, keduanya adalah penyesalan, lalu ketiganya adalah azab di hari kiamat, kecuali bagi yang berlaku adil. Hadis ini, sahabat-sahabat sekalian, menggambarkan seperti apa episode kehidupan yang akan dijalani oleh siapapun yang mengejar jabatan dan posisi sebagai pemimpin. Selagi menjabat dan memimpin, entah berapa banyak cacian, celaan, dan hujatan yang harus diterima. Lalu setelah itu akan berujung penyesalan, dan puncaknya adalah azab Allah di hari akhir, kecuali jika Anda dapat menunaikannya dengan adil. Tapi persoalannya, siapakah di antara kita yang dapat menjamin bahwa dia telah menjadi seorang pemimpin yang adil? Karena itu, nafsu berkuasa ini sungguh mengerikan dan menakutkan. Mengerikan bagi pelakunya sebelum bagi siapapun. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya begitu dahsyat dengan mengatakan, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi lidinihi. Dua ekor serigala yang lapar, kata Nabi, yang dilepaskan untuk seekor kambing itu tidak lebih membinasakan dibandingkan nafsu
seseorang kepada harta dan kedudukan hingga ia rela mengorbankan agamanya. Kita semua tentu bisa membayangkan seperti apa ganas dan buasnya 2 ekor serigala lapar saat menemukan seekor kambing. Betapa 2 serigala itu pasti akan mencabik, merobek, dan mengunyah daging kambing itu dengan penuh nafsu dan lahapnya. Tapi ternyata bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nafsu seorang manusia pada harta dan jabatan itu jauh lebih ganas dan buas, jauh lebih merusak dan menghancurkan daripada sekedar rasa lapar 2 ekor serigala lapar. Nafsu berkuasa itu akan mencabik, akan merobek, dan menghancurkan sang pemiliknya lebih dahulu sebelum menghancurkan siapapun. Manusia yang bernafsu pada jabatan dan kedudukan telah menghancurkan masa depan akhiratnya dengan menjerumuskan dirinya dalam pertanggungjawaban yang mengerikan. Bayangkan saja, jika Anda menjadi pemimpin sebuah negara dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa, di hari akhir nanti Anda akan dihisab dan ditanyai tentang 260 juta jiwa rakyat itu. Akan ditanyai tentang mereka yang kelaparan, yang kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Itu baru pertanggungjawaban tentang manusianya. Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban tentang flora dan fauna yang ada di negeri itu? Bagaimana dengan tanahnya yang direbut? Bagaimana dengan airnya yang tercemari? Bagaimana dengan udaranya yang kotor? Dan bagaimana dengan kekayaan alamnya yang dicuri, yang diambil dengan cara yang zalim? Semua itu takkan lepas dari hisab dan pertanggungjawaban akhirat. Begitu pula jika misalnya Anda terpilih menjadi pemimpin sebuah provinsi atau kabupaten dan kota atau kecamatan dan kelurahan misalnya, maka semua yang ada dalam radius teritorial kepemimpinan Anda itu akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala pada hari akhir nanti. Maka sahabat-sahabat sekalian, jika hati kita mau merenung dengan sedalam-dalamnya dan sejujur-jujurnya tentang betapa menakutkannya pertanggungjawaban akhirat itu, maka nafsu berkuasa pasti akan meredup. Karenanya, marilah menepi dan berhenti sejenak untuk berpikir panjang sejauh kehidupan akhirat kita sebelum memutuskan untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu. Baikkah atau burukkah itu untuk akhirat kita? Dan itu kita lakukan dalam segala hal, termasuk dalam soal nafsu berkuasa ini. Sahabat-sahabat sekalian, suatu ketika seorang Arab Badui datang menemui Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perutnya telah didera rasa lapar yang luar biasa. Pria Badui itu sungguh-sungguh sangat miskin. Kepada Khalifah Umar, ia memelas sambil menceritakan kondisi anak-anak perempuannya yang lapar dan tidak punya pakaian yang layak. Ia meminta agar dibantu untuk meringankan beban derita kemiskinannya itu. Lalu di ujung permintaannya, Arab Badui itu berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah, engkau harus memenuhi permintaanku ini, wahai Umar." Mendengar itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu lalu berkata, "Tapi bagaimana jika aku tidak bisa melakukannya? Atau bagaimana jika aku tidak melakukannya?" "Kalau begitu aku akan pergi, wahai Abu Hafs," jawab
Arab Badui itu. Lalu Umar mengatakan, jika engkau pergi, maka apa yang akan terjadi? Arab Badui itu menjawab, demi Allah, engkau pasti akan ditanyai tentang anak-anak perempuanku nanti pada hari pembalasan, di mana orang yang ditanya oleh Allah akan berakhir di dalam neraka atau di dalam surga. Mendengarkan itu, Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu tak kuasa menahan tangisnya hingga air matanya membasahi janggutnya. Beliau pun masuk ke rumahnya untuk mencari apa yang bisa diberikannya kepada Arab Badui itu. Namun sayang sekali ia tidak mendapatkan apa-apa, karena beliau pun adalah seorang khalifah yang tidak punya apa-apa. Maka beliau tidak punya pilihan lain selain melepaskan pakaian yang menutupi pundaknya, lalu menyerahkannya kepada Arab Badui itu dan mengatakan, ambillah ini. Sahabat-sahabat sekalian, betapa rindunya kita pada sosok pemimpin seperti Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang memimpin bukan dengan jiwa penuh nafsu berkuasa, yang memimpin dengan hati yang penuh rasa takut pada pengadilan Allah di akhirat, sehingga ia tidak pernah berpikir untuk berbuat zalim dan menjadikan jabatannya sebagai jalan memperkaya diri, memperkaya keluarga dan kroni-kroninya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.